Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aprilia Kurnia dari kelas Cyber Psikologi ingin mempresentasikan tugas UAS saya mengenai aplikasi PC Library. Aplikasi ini dilatar belakangi dengan karena terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2019 yang mengakibatkan seluruh aktivitas pendidikan dilakukan secara daring atau online. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus tersebut. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran secara daring ini dirasa kurang efektif dalam pengaplikasiannya. Selain itu, terdapat ketergantungan mahasiswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen, dan masih tingginya rasa tidak sadar mahasiswa untuk mencari sendiri referensi dari literatur materi di perpustakaan. Karena kurang efektifnya pembelajaran secara daring, pemerintah dan beberapa universitas sudah merealisasikan perencanaan pembelajaran secara blended learning, di mana blended learning ini adalah perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dengan menggabungkan kelas tatap muka dengan model e-learning. Maka dari itu, pembuatan aplikasi ini didasari oleh penelitian sebelumnya, di mana adanya kurang motivasi mahasiswa dalam membaca materi pembelajaran secara online maupun secara konvensional di perpustakaan. Keterkaitan aplikasi ini dengan teori psikologi. Perancangan aplikasi PC Library ini dilakukan untuk pembahasan blended learning yang dikhususkan kepada pengadaptasian dan penggunaan dalam psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang menerapkan konsep-konsep serta materi dari psikologi yang bertujuan untuk memahami kondisi bagaimana mahasiswa belajar dan bagaimana pemahaman tentang psikologi para dosen dapat membantu mahasiswanya dalam pengajaran yang efektif. Kemudian kaitannya dengan cyber psikologi. Dalam pembuatan aplikasi ini memiliki kaitan dengan salah satu materi, yaitu online education pada mata kuliah cyber psikologi. Online education ini membahas macam-macam kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran online seperti e-learning, teknologi e-learning, dan yang terakhir sinkronus dan asinkronus. Semakin majunya era globalisasi membuat pembelajaran bertransformasi dari pembelajaran secara konvensional menjadi pembelajaran berbasis IT yang dapat memudahkan pembelajaran yang sering kita kenal dengan e-learning. Pada materi online education ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu synchronous system dan asynchronous system. Synchronous system ini sendiri adalah sebuah aplikasi yang berjalan dengan waktu nyata di mana seluruh penggunanya dapat berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan pada aplikasi chatting atau video conference. Sedangkan pada asynchronous system, alokasi dari aplikasi ini tidak bergantung dengan waktu, maka dari itu seluruh pengguna dapat menggunakan aplikasinya kapan saja tanpa harus bersamaan. Adapun tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan referensi dari literatur serta materi-materi yang diberikan oleh para dosen sebagai bahan pembahasan. Selain itu, tidak hanya untuk mahasiswa, aplikasi ini juga diharapkan memudahkan para dosen dalam mengambil materi bahan ajarnya yang telah tersedia di aplikasi tersebut, di mana pada aplikasi ini memiliki berbagai macam pilihan materi dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, web, paperworking, dan juga tesis yang berkaitan dengan psikologi. Adapun manfaat dari aplikasi ini, untuk meningkatkan minat baca mahasiswa dapat memperoleh fleksibilitas waktu dalam belajar dan mencari materi secara optimal, tidak perlu mengkhawatirkan kekurangan materi. Mempermudah dosen serta mahasiswa dalam mencari materi,
tersedianya bahan ajar atau materi yang tervalidasi sesuai dengan bidang psikologi. Dan manfaat yang paling terpenting adalah sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan pembelajarannya tersebut. Keterbaruan dari aplikasi ini dibuat dari fenomena yang terjadi, yaitu tingginya tingkat kesadaran akan harusnya mencari referensi materi sendiri, dan tingginya kurang motivasi membaca pada mahasiswa, sehingga muncul ide untuk membuat keterbaruan aplikasi Pesi Library ini agar dapat memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mencari materi psikologi yang ingin dibahasnya. Kemudian ada gambaran dari aplikasi Pesi Library ini sendiri, di mana di sini ada logo dari aplikasi Pesi Library-nya sendiri. Kemudian di sini ada homepage yang berisikan buku, jurnal, tesis, working paper, website yang digunakan untuk mencari materi. Kemudian kita bisa mencari materi sesuai dengan tahun yang kita mau, nama dari pembuat materi tersebut, dan siapa publisher-nya. Kemudian kalau kita coba search psikologi, nanti yang akan keluar seperti ini. Nanti ada gambarnya, terus nanti ada judulnya, dan di bawahnya ada abstraknya untuk melihat isi materi tersebut. Oke, ya, ini referensi yang saya pakai. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.